Ya, teman-teman semuanya, kali ini kita eh, kedatangan tamu sebagai narasumber dai dari Lampung ya. Kita Utara. sapa dulu ya Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat, masih panjang umur. Ya, alhamdulillah luar biasa ya Ustadz ya. Ya, gini Ustadz gitu kan kita ingin eh, menggali tentang bagaimana kiprah Ustadz berdakwah di kampung halaman yaitu di daerah Lampung. Lampungnya mana Ustadz? Lampung bagian utara, Bangun bagian kota utara. bumi. Kota Bumi ya. Ya, Ya, kota Kota bumi. Bumi ya. Setiap daerah itu atau setiap orang itu mempunyai karakter dakwah masing-masing ya gitu kan ya. Ini dari Ustadz Abi Di Hasan Hasan Al Sadili. Sazili gitu kan mempunyai karakter gaya dakwahnya masing-masing, dakwah yang berbeda nih gitu kan Siap, ya. siap, siap. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Ya, baik Ustadz, boleh Ustadz menceritakan gitu kan ya awal mulanya berdakwah di daerah atau di kampung halaman sendiri gitu kan. Gimana Ustadz? Siap, siap, siap. Baiklah para pemirsa, para hadirin, khususnya panjenengan Ustadz eh, apa saya start? Lahmudin. Ustadz Lahmudin yang Ya. kami hormati, alhamdulillah bisa berkumpul bertemu. Kalau menurut kami ya memang berbagai cara orang untuk berdakwah. Di antaranya ada yang menghadapi hal sulit, ada yang dakwah itu dengan mudah. Tapi alhamdulillah rata-rata kami kalau di Lampung itu dakwahnya ekstrim. Iya. Ekstrim karena tahu sendiri wilayah Lampung yang terkenal akan ya berbagai cara kejahatannya, curamornya, begalnya, bahkan kalau kita jalan siang-siang aja sering diminta kadang-kadang kita tuh motor. Iya. Kita motor lagi siang-siang jalan itu bisa diminta di tempat. Jadi tidak kenal waktu ya, Nggak biar kenal siang, waktu, biar malam gitu biar kan ya. siang, biar malam, kadang di rumah pun ya diambil. Mungkin itu suatu perjuangan yang sangat berat bagi para pendakwah karena para pendakwah itu harus masuk ke wilayah-wilayah ketika disuruh dakwah, disuruh ngisi kajian, disuruh ngisi ceramah, masuk ke wilayah-wilayah. Dan wilayah yang dilewatin tuh harus ngelewatin yang tidak ada rumahnya. Tidak ada rumahnya, kebun-kebun. Di saat melewati daerah seperti itu sangat rawan, Ustaz. Itulah daerah-daerah rawan ya. Daerah rawan. Dan Sepi. tidak peduli itu ustadz apa itu pejabat, enggak, ketemu mereka ya diambil aja gitu. Karena ada suatu kejadian itu saya alamin sendiri, Ustaz. Iya. Saya alami sendiri. Pernah ngaji di daerah pelosok. Kami pulangnya agak kemalaman. Awalnya biasa aja, bawa motor biasa aja, berdua sama teman. Tiba-tiba dari belakang itu langsung dikejar sama motor, nggak tahu munculnya dari mana. Kita jadi kejar-kejaran di jalan, Iya. kejar-kejaran. Akhirnya alhamdulillah berkah ridho Allah kami lolos dari kejaran itu. Apa yang ini saat yang yang melatar belakangi mereka itu melakukan hal itu gitu. Mungkin pergaulan, Ustaz. Pergaulan, dan memang di Lampung itu kan gimana ya, pengangguran, pemuda-pemuda yang untuk mencari ilmu itu sangatlah kurang. Meskipun di situ ada pendidikan, ada pendidik, pondok pesantren banyak, tapi pondok pesantren itu biasanya malah diisi dari wilayah-wilayah yang jauh. Orang luar ya, Orang bukan luar, penduduk orang setempat jauh. ya. Jadi penduduk setempat itu senang nongkrong dan lain-lain. Tapi tidak semua lah, Ustaz. Iya. Tapi kebanyakan karena di situ ceritanya kan kayak gitu kalau di Iya. Lampung. Bahkan dan untuk menghilangkan cara tersebut, ini saya mengadakan kegiatan Iya. yang mudah-mudahan mereka itu bisa ikut. Mereka bisa ikut. Akhirnya benar terjadi. Iya. Saya mengadakan kegiatan majelisan. Iya. Sekarang majelisan kami bikin sholawatan. Kenapa kok kami bikin sholawatan, Ustaz? Karena di sana itu banyak orang yang senengannya kalau di istilah kota dugem. Kalau di sana pangki-pangki. Jadi ada hiburan acara naik semua. Satu panggung itu bisa penuh, Ustaz. Laki perempuan bisa penuh.
Bahkan musiknya musik Lampung yang bahasanya musik-musik elektron, Ah, funky itu ah. merajalela di sana. Oh. Jadi hajatan lampu dimatiin semua bisa sampai pagi di panggung itu. Jadi kayak diskotik buatan. Iya, iya, iya. Gimana caranya Ah, ini? Akhirnya saya bertemu dengan mereka-mereka yang gembongnya lah, mm-mm. gembongnya Kepala suku kegiatan, ya. kepala suku untuk kegiatan yang Eh, luar biasa, yang minum-minum, yang nongkrong. Akhirnya saya deketin, Ustaz. eh, Saya tidak langsung berpakaian kayak gini. iya. Saya memang kegiatan saya sambil berdagang. Mm-mm. Jadi ketika saya berdagang, saya masuk nih sama mereka. Pulang berdagang, saya masuk ngobrol, Iya. ngobrol. Mana Mas kabarnya? Eh, Tak telusuri latar belakang. Apa sih yang membuat dia kayak gitu gitu? ya. Apa sih yang membuat dia kok bermasalah? Iya. Ternyata ada salah satu dari mereka itu bermasalah masalah rumah tangga. Oh. Udah 10 tahun berumah tangga tidak mempunyai anak. Heeh. Tapi kehidupannya ya mabuk, ya main, ya berantem Iya. gitu. Bahkan itu gembongnya, kepalanya, ketuanya. Ketuanya ya. Dia itu merasa takut udah Ustaz. Eh, Udah merasa takut. Lah ini Mas, ini kalau tidak dirubah Mas, mungkin Mas bisa terjadi lebih parah. Saya bilang gitu. iya. Sampean udah pengen punya anak dikasih rezeki. Tapi mungkin Allah belum percaya dengan sampean ini. Belum percaya karena kehidupan sampean masih kayak gini. Iya. Kehidupannya jenengan masih kayak gini mungkin belum percaya. Terus dia mulai luluh nih Ustaz. Mulai luluh, mulai ngobrol-ngobrol santai, akhirnya tak masukin langsung. Tuh, Iya. gini loh Mas. Kita ini hidup ada yang memberi hidup. Iya. Kita ini berjalan ada yang menjalankan. Iya. Bahkan kita bernafas ada yang memberi Memberi nafas. Saya nafas. bilang. Siapa Mas? Mungkin kalau di rumah sakit oksigen kita tahu sendiri kalau mau beli kita 1 jam aja udah berapa duit. Berapa duit ya? Berapa duit? Cukup Gimana nggak yang duitnya? alam luas kita sedang ini ada yang punya gitu. Kita mulai masuk nih pelan-pelan. Iya. Mulai masuk cerita-cerita hikmah, akhirnya mungkin dia berpikir, gini aja Mas, saya punya kegiatan yang melibatkan orang tua-tua bahkan orang kayak mas-mas. Meskipun waktu itu belum ada yang seperti itu. Iya. Tak pancing ada Mas. Juaranya akhirnya dia berhenti dan mengalami hidup yang luar biasa. Iya. Akhirnya pada akhirnya dia ikut Pak. Ikut di majelis-majelisan, di kegiatan saya Iya. berjalan. Terus setelah dia ikut 10 hari sampai setengah bulan, setelah itu banyak yang ikut dari golongannya. Dari apa ya? Persatuannya. Iya, iya. Jadi persatuan minum-minum, persatuan dia nongkrong-nongkrong. Bahkan ini Ustadz yang ikut pertama ini dia udah narkoba. Oh, Udah narkoba sampai jual mobil, jual tanah. habis semua ya. Habis harta orang tua dihabisin sama dia. Akhirnya ikut kegiatan, dia merasa nyaman karena di situ kami tahu apa kesukaan mereka ini. Sholawat yang bisa gini-gini dan goyang-goyang ya. bisa goyang-goyang. Tak Iya. kasih lah. Dan nama majelis kami itu namanya santri tuwek. Santri tua Karena gitu udah kan. tua semua. Mereka masuk ini tua agak 40-an lah. Ah, Tapi kebanyakan tua semua. Iya. Masuk ikut semua. Diajak gini-gini. Iya, asik semua Ustaz. Asik semua. Akhirnya kita ikutin. Lambat-lambat laut tambah banyak. Akhirnya sekarang puluhan bahkan sampai ratusan. Udah ratusan ya. Oh, yang kejaring itu udah ratusan. Itu bisa dilihat di TikTok kami, Abi Hasan Sadili ada ratusan yang ikut, tapi kita masih ngimbangin mereka. Oh, gitu. Yang penting mereka masih bisa goyang-goyang, masih bisa bersolawat. Bahkan di dalam situ Ustaz, di dalam kegiatan solawatan itu kita tidak bisa memaksakan lagunya apa kita ikutin. Minta lagu nasional kita ikutin. Yang penting nanti di akhirnya kita bacakan maulid, kita ajak berdoa, kita ajak makhluk yang di sana dia meneteskan air mata. Setelah gini-gini makhluk yang meneteskan air mata. Berarti pertama kan gembongnya kan sudah ini nih sudah ke jaring nih gitu kan ya. Berarti mereka mengajak kelompoknya orang yang seperti itu juga ya. Iya, iya betul itu Ustaz. Setelah dia terjaring pada ikut, lainnya itu diajak sama dia. Oh, saya nyaman ini. Iya. Sama saya terkenal di sana dipanggilnya Mas Yai Hasan. Iya. Wah, nyaman nih kegiatan sama Mas Yai Hasan, enak. Terus ikut sampai terus Ustaz. Nah, kita buat giliran itu yang maunya tadinya cuma satu majelis kita kelilingkan. Mereka rebutan narik Ustaz. Oh, bulan depan tempat saya pindah, bulan depan tempat saya pindah. Terus berpindah-pindah, bahkan sekarang bukan cuma di desa, hampir di satu kecamatan mengikuti.
Oh. Dan gembong yang pertama ada mukjizat yang luar biasa di Iya. situ. Akhirnya yang dia sesali punya anak tidak jadi karena keguguran tadi. Iya. Akhirnya dia ngandung istrinya, Mhm. lahir dengan sehat. Dia ngundang sholawatan akbar. Oh. Jadi bukan cuma kelas kita yang diundang, dia ngundang dari berbagai wilayah dikumpulin. Itu sampai akbar, sampai luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini menginspirasi bagi kita semua, Ustaz. Karena setiap wilayah beda dakwah. Iya. Iya kan, Ustaz? Beda Oh, matlunya beda gitu dakwah. kan ya. Orang yang didakwahi ya beda, inilah beda karakter lah gitu Beda kan ya. karakter. Beda karakter. Dan di sana melukai orang, mau nusuk, mau nembak, Iya. mau apa, itu udah biasa. Berani ya. Berani. Mereka bahkan orang-orang yang di bidang kejahatan itu berani bawa senjata, kayak yang terjadi di Bandar Lampung kemarin di Iya. kota itu. Iya. Tembak-tembakan sama aparat kan, Heeh. minta motornya. Heeh. Jadi di sana luar biasa. Iya. Jadi mereka itu merasa nyaman ya ketika ikutin majelis tersebut gitu kan ya. Ya, Sebenarnya betul. semua orang itu punya ini ya, punya titik lemahnya ya. Gimana kita supaya kita bisa masuk dari titiknya tersebut gitu kan. Ya pasti ada, Ustaz. Iya. Tinggal kita ini bisa masuk apa Iya. enggak dengan cara kita. Kita tidak perlu keras, kamu harus gini, kamu harus gini, enggak usah. Iya. Gimana dia kita ikutin dulu, Ustaz. Iya. Di sini kami bisa menjaring, belum bisa menjinakin sebenarnya. Mereka itu baru ikut semua. Tapi untuk urusan ibadah kita masih dandan nih. Ada yang ikut majelisan besoknya masih mabuk, ada. Ya, jadi istilahnya begini, Ustaz. Untuk menjaring mereka itu bagaimana kita nih harus masuk dulu nih ke dunia mereka gitu Betul, kan ya. betul. Kita masuk Ya, dulu kalau ke dunia mereka mereka. pakaian seperti itu ya kita nggak inilah gitu kan ya. Jangan menampakkan kita ini ada batas. Perbedaan misalnya dari pakaian gitu kan ya. Kita harus menyesuaikan juga gitu kan. Menyesuaikan. Mereka gaul, kita ikut gaul. Iya. Mereka Jadi ngajak nongkrong, kita ikut nongkrong. Ya, jadi kalau kita sudah bisa masuk nih gitu kan ya, oh iya ustadznya asik nih gitu kan ya, bisa diajak ngobrol, biasa diajak nongkrong gitu kan, itulah kesempatan mereka untuk curhat gitu kan. Ya juga bisa menghargai kita, kata mereka kan. Bahkan sempat terjadi, saya pas main mereka baru ngumpul terus itu udah selesai, tapi ada nih bekas botol. Iya. Ada bekas botol. Mungkin yang udah tobat benar masih, tapi kan temennya ada pada datang dia menghargai bekas botol. Saya udah nggak menghiraukan botol itu, udah nggak tak bahas, kita nyantai. Mas sehat, asik, ngobrol, aja ini udah beberapa hari nggak dikabarin, saya bilang. Apa ini bahas apa? Mungkin nanti bahas apa, Bang? Kapan yuk keluar yuk kita yuk. Jangan Anda kira sebagai ustadz itu terus harus ngaji, terus pernah juga ini saya bilang gitu. Saya pernah pengen lah jalan, kapan jalan info. Bener Ustaz, bener. Ya udah ayo kapan nanti malam apa kita keluar. Keluar itu paling kita cuma beli nasi goreng, nongkrong, ya cuman ngimbangin aja Ustaz. Nah di situ kami masuki. Wah enak ya keluar ya, banyak Kentucky saya bilang. Kentucky yang masuk banyak orang berpakaian, yang pahanya kelihatan itu kan Kentucky gitu. Kentucky yang jalan gitu. Jadi kalau kita sudah bisa masuk pada mereka sudah nyaman ngobrol dengan kita secara perlahan ya, kita tariklah pelan-pelan gitu kan ya, secara perlahan gitu kan. Kalau secara frontal mungkin mereka akan berbalik arah gitu kan, bahkan mungkin musuhi kita gitu. Musuhi kita, bahkan dia akan memandang Islam itu keras. Islam itu keras, yang sebagaimana udah rahmatal alamin itu udah dianggap gak ada nanti. Padahal dia itu kan butuh proses. Kita harus sadar kalau mereka itu dari kecil tidak dididik ngaji, dari kecil tidak diperhatikan orang tua, akhirnya kehidupannya di lingkungan yang seperti itu, jadilah kayak gitu kehidupannya. Nah, terus orang yang itu kan mereka kan sudah lama tuh mengikuti majelisnya Ustadz gitu kan ya. Sekian lama mereka mengikuti majelis, ada efeknya enggak gitu kan ya, efek kejahatan, efek kejahatan yang ada di kampung sekitar lah kan gitu. Berkurang, Ustaz. Berkurang ya? Berkurang karena mereka itu kan channelnya di mana-mana, bukan di situ aja. Ketika melihat mereka udah berhenti, teman-teman yang di luar ini udah ini juga mikir, waduh nggak enak gitu. Dia mau masuk ke situ, mau bikin olah ke situ, udah nggak enak sama teman-temannya itu yang sudah
berubah. Iya. Jadi kita tidak perlu mendakwakan, wah ayo kita berhenti, Iya. kita ajak salah satu berhenti, nanti teman lainnya itu mungkin masih melakukan kejahatan tapi di luar, Iya. jauh dari situ, dan wilayah di situ udah agak aman. Oh, itu sekarang itu jumlahnya ada berapa Ustaz kira-kira? Kalau jumlah kita tidak bisa mastiin ya, tapi kalau ratusan lebih. Ratusan lebih ya? Ratusan Itu lebih. di satu kampung, satu kecamatan atau berapa kecamatan itu Ustaz? Itu satu kecamatan, bahkan ada yang wilayah beda kabupaten. Karena yang beda kabupaten ini cuma kabupatennya berdekatan. Iya, karena di daerah perbatasan ya. Daerah perbatasan Lampung Utara, Lampung Tengah ini. Dari Lampung Tengah ya banyak terjaring itu terjaring. Ini luar biasa Ustaz gitu kan. Jadi di satu kecamatan gitu kan. Kecamatan itu enggak begitu luas lah ya. Luas, Gitu kan. Luas ya. Bisa 7 sampai 8 desa satu Oh kecamatan. gitu. Tapi ininya orang yang seperti itu jumlahnya ratusan ya. Ratusan. Ratusan. Masih ratusan Ustaz. Itu saya luar biasa, dan itu terjadi dengan sendirinya Ustaz. Tidak ada saya harus dakwahnya model kayak gini, nggak ada. Dengan sendirinya maksudnya cuman cobalah kita obrolin gitu. Kita tidak bikin materi dulu ini harus gimana ngadepin, enggak. Yang penting kita rangkul, karena kita ini berdakwah ini merangkul bukan memukul. Iya. Kita harus merangkul bukan memukul. Kita tidak jadi kalau memukul, tidak jadi. Jadi materi nilai-nilai itu istilahnya kan selipan dikit gitu kan ya. Nggak seperti orang ceramah kajian dari awal sampai akhir materinya. Iya, wah, materinya banyak udah banget ditata gitu. rapi. Iya. Kalau kita kajian atau ceramah udah jelas tuh jamaah yang datang ini udah jamaah asli orang yang beriman gitu. Tapi kalau jamaah situ itu aja kadang kalau kita salah ngomong ada yang putus pedot nggak mau ikut lagi ada. Jangan sampai, pokoknya harus kita. Dan untuk menjaganya Ustaz, mereka labil nih. Iya. Dia ada masalah sedikit bisa-bisa dia putus lagi. Bahasanya pedot lah. Kalau udah pedot ada bahaya ini. Iya. Jadi kita sendiri dakwah itu tidak selesai di situ, harus telaten. Lihat nih umat yang ikut tadi, ini masih aman nggak? Kira-kira nggak aman? Waduh, kita ngeluarin waktu main ke rumahnya. Ini Mas, kita ngobrol lagi. Nanti itu merubah sikap dia yang maunya dia udah mau putus, mau kembali ke asal, dia nggak jadi. Iya. Ini yang Ustaz dakwah itu kan orang-orang yang ini ya, itu kan orang-orang yang menjadi selama ini di kampung menjadi biang keributan kan gitu kan ya. Saya bilang kayak gitulah. Ya, saya katakan seperti itulah gitu kan. Karena Ustaz sudah bisa menguasai mereka, jumlahnya ratusan gitu kan ya. Selama ini Ustaz pernah nggak mendapat ancaman, teror atau intimidasi dari siapapun gitu? Oh pasti Ustaz. Pasti ya. Pasti. Itu kami awal berdiri masih berjalan sekitar 3 bulan. 3 bulan. 3 pertemuan. Itu ada sesuatu kelompok bahkan yang ingin membubarkan. Nah, inilah untuk antisipasi kita. Bukan kelompok dari mereka Ustaz. Malah bisa jadi itu kelompok-kelompok karena ada iri dengki Gitu. antar dari kelompok ini ke kelompok ini. Waduh, dia kok bisa jaring ini? Saya ini sama-sama ustadz, tapi saya yang lebih lama di sini, saya lebih bertua, bisa, gitu saya ya? yang udah kiai, malah ini siapa ini? Hasan ini masih anak kecil, dia juga pendatang di situ. Ada yang ngomong dia pendatang, baru belum ada 10 tahun di situ langsung bisa menjaring. Ini sempat karena urusan hati kan, urusan hati kita tahu lah. Innal jasada lughatan faida fasadat kulhu faida hasanat kulhu. Di dalam diri kita ini ada sebuah daging. Kalau dia jeleklah perbuatan kita, kalau dia baguslah perbuatan kita. Apa? Hati ya. Kita bisa bersarung, bisa berserban, bisa berpeci bagus, tapi hatinya kita tidak tahu Ustaz. Ya, itu dari kelompok-kelompok yang timbul iri hati, dengki itu. Ya ini di mana-mana terjadi Ustaz. Ada seperti itu ya. Nah, ibaratnya Ustadz sudah punya masalah gitu kan ya. Masanya bukan main-main. Masanya itu adalah orang. Bahkan judulnya santri tua itu kayak langka itu. Iya. Karena sudah punya masa, sudah punya jamaahnya adalah orang-orang yang spesial gitu kan. Bisa dikatakan orang-orang spesial lah gitu kan. Ini sebenarnya menjadi bidikan gitu kan ya, orang-orang yang punya kepentingan
Ya, Siap. misalnya Oh ya. misalnya seperti ini gitu kan ya. Ketika musim politik gitu kan ya. Wah, ini luar biasa nih, sekian suara gitu kan ya. Pernah nggak seperti itu? Bisa didekatin supaya untuk mengarahkan suaranya ke dia gitu. Siap. Kebetulan waktu itu Ustaz, kebetulan waktu itu setelah terbentuk itu langsung ada pemilihan Wow. kepala desa, awal kepala desa. Ah, Langsung ada pemilihan kepala desa. Oh, benar Ustaz. Benar yang antum sampaikan, pertanyakan ini sangat terjadi. iya, iya. Karena lihat masa ini kan tergantung siapa yang di depan mau diajak kemana. Ini kalau kiainya dideketin, udah ini pasti kena ini suara semua. Itu benar. Jadi ada dua golongan, dua kelompok langsung masuk. Tapi yang kelompok satu ini memang niat-niat untuk ibadah, minta doa. Iya. Yang satunya ada tujuan. Akhirnya benar Ustaz. Yai, gini aja, kita gabungin, nanti kita urusin, kita danain, kita udah kayak gitu dia. Tapi saya sadar dimanapun kegiatan kok keagamaan yang dicampuri dengan politik, yang udah terjadi, pasti akan menjadikan pro dan kontra. Bahkan bisa mengefekkan kegiatan tersebut menjadi bubar. Saya pikir gitu. Udah, ini ada ini yang benar-benar tulus ini. Dia nggak minta suara dikirim, nggak cuma minta doa. Udah tak doain. Yang satu ini nggak tak masukin. Saya mohon maaf kalau cuma mendoain, mungkin kita bisa. Tapi kalau masa ini harus digiring ke situ, mohon maaf. Kami tidak mampu, saya bilang. Bukannya tidak mampu, kalau saya ngomong ikut semua. Pasti ikut semua, tapi efeknya nanti gimana kalau setelah pemilihan ini ada kisru, pepercahan kan lebih parah. Akhirnya terjadi yang ini Ustaz, yang ini jadi ini, yang tadi minta masa jadi, yang cuma minta doa apalah nggak jadi. Tapi ada hikmahnya Ustaz. Yang tidak jadi ini dari golongan preman memang dulu. Awal-awalnya dia preman, tapi bukan yang bikin kejahatan. Memang yang menguatkan gitu, perlindungan preman di situ semua. Ada masalah dia yang nyelesain, tapi dia tidak ikut di dalam minum dan lain-lain. Nyalon tidak jadi, hikmahnya apa Ustaz? Setelah percalonan selesai, yang ini udah jadi, ini udah kaum yang alim-alim lah, udah kaumnya orangnya udah luar biasa karena kelihatan bagus, sholatnya bagus, alim di desa tersebut dipilih. Padahal itu malah bahaya kalau menurut saya, karena kejahatan yang di dalam situ kan perlu kita reda. Setelah itu mereka Ustaz dari golongan yang tidak jadi ini mau gebus, bikin masalah. Ini udah kelompok yang lain setelah yang saya jaring ini ya. Pengennya mereka bikin masalah terus. Mungkin yang ketuanya tidak, yang nyalon tadi tidak. Tapi anak buahnya pengennya bikin rusuh, nyuri motor, gimana di desa ini kacau. Ini hikmahnya Ustaz. Saya tidak begitu yang ke tadi itu. Hikmahnya dia masih dekat sama saya. Panggil Ustaz. Gimana Mas? Ikut kegiatan ini aja. Ini orang-orang di bawah sampean ini udah carut maruk ini, udah mau bikin kacau semua ini. Bener aja, nanti pasti ada solusinya. Gak aja semua, nambah dari yang tadi udah dapet dari santri tua, dari tongkrong-tongkrongan, nambah lagi nih dari golongan yang ini. Ini ketangkap lagi kepalanya kejaring lagi. Kepala yang kedua. Kepala yang kedua kejaring nih Ustaz. Setelah kejaring apa yang terjadi Ustaz? Dia ikut kegiatan. Akhirnya ada berapa bulan atau 1 tahun kemudian ada pemilihan kepala daerah DPD ya. Wah, ini kan tingkat kabupaten ya. Dia udah ada rencana mungkin nyalon, terus ngobrol-ngobrol maju aja. Kalau yang ini jamaah saya tak ajak ke sampean semua karena di wilayah situ tidak ada persaingan di DPD. Satu-satunya aman. Mungkin yang kemarin udahlah yang kelurah. Setelah dia nyalon Ustaz, berbagai yang dari calon yang tadi udah jadi majuin calon-calon. Tapi kita udah selesai, kita udah mengiklarkan nih. Ini mau nyalon, itu udah selesai. Akhirnya apa yang terjadi Ustaz? Jadi DPR, tidak jadi lurah, jadi DPR. Itu DPD ya. DPRD. Jadi ini real Ustaz, ini real terjadi di lingkungan saya, di desa saya, dan ada orangnya rumahnya tidak jauh dari saya. Sampai sekarang bisa menjadi backing kegiatan saya juga. Jadi sekarang backingnya DPR ini untuk kegiatan yang santri tua ini.
gitu. Dan di situ saya tidak pernah mengambil keuntungan, Ustaz. Bukan terus mereka DPR, Iya. mereka ini terus kami kumpulin, ayo ini galang dan enggak. Malah di situ kita harus banyak berkorban, Ustaz. Iya, luar biasa, sangat-sangat Iya. menginspirasi gitu kan ya. Dan menjadi inilah gitu kan ya, inspirasi dan motivasi bagi dai-dai yang lainnya, bahwasanya ketika kita berdakwah itu kita tidak boleh memilih-milih mad'u, memilih-milih orang. Semua orang itu punya hak untuk mendapatkan hidayah ya, gitu kan ya. Makanya ya dalam berdakwah itu kita harus bagaimana caranya untuk bisa melembutkan hati mereka gitu kan ya. Kalau hatinya sudah lembut, insya Allah mereka itu akan nyaman dan ikut dengan dakwah kita. Betul itu, Ustaz. Iya. Sekarang kalau mau kita ajak kemana aja ya udahlah kita Iya, bisa kan gitu. sudah bisa dikondisikan Sudah gitu bisa kan ya. dikondisikan. Ayo kita ke sini, ayo kita kesini, pengajian, kita ayo belajar, gitu kan, insya udah Allah enak kita ya. bisa semua. Ya, terima kasih waktunya Ustadz gitu kan, mudah-mudahan Ustadz senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dakwahnya di Lampung Utara ya Ustadz ya. Lampung Utara di daerah Kota Bumi gitu kan, jamaahnya terus bertambah dan kondisi keamanan di kampung terus meningkat ya, karena orang-orang yang seperti itu sudah terjadi dan sudah mendapatkan solusi, sudah merasa nyaman ketika mengikuti majelis Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama, Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.